Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlianti dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan beberapa dari PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Jadi untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah langkah-langkah pendekatan edukatif. Jadi untuk langkah-langkah pendekatan edukatif ini terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah pendekatan pada tokoh masyarakat. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu bersosialisasi kepada masyarakat setempat, baik itu melewati tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang berada di lingkungan setempat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pada provider. Jadi untuk pendekatan pada provider ini kita melakukan pertemuan baik itu tingkat kecamatan, tingkat desa, dan juga tingkat lingkungan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data primer dan juga data sekunder. Jadi untuk pengumpulan data primer dan juga sekunder ini merupakan pengembangan masyarakat yang dilakukan dari beberapa metode. Jadi untuk metode yang pertama adalah kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya pengumpulan data tersebut, kita akan dapat mengetahui apa sih masalah yang ada di suatu desa tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan pemecahan masalah untuk membandingkan apakah ada peningkatan atau tidak seperti itu. Jadi untuk pengumpulan data primer dan juga data sekunder itu sendiri, sebenarnya di sini saya masih kurang memahaminya. Kemudian pelayanan berorientasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk keberhasilan bidan yang bekerja di masyarakat ini sangat ditentukan oleh kemampuan bidan itu sendiri, dari kemampuan skillnya, kemudian mendengarkan, kemudian komunikasi yang baik. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ini harus memiliki komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat lebih terbuka kepada kita seperti itu. Kemudian juga untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita. Salah satunya adalah karena pendidikannya yang rendah. Jadi karena pendidikannya yang rendah, sehingga dia tidak memahami bagaimana sih cara memelihara kesehatannya. Kemudian karena komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan seperti itu. Kemudian juga karena ekonomi dan juga sosial budaya. Kemudian di sini prinsip kita sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kebidanan, jadi kita itu harus memberikan informasi terlebih dahulu. Kemudian juga kita memberikan pilihan kepada pasien bagaimana apakah mereka itu menyetujui atau tidak tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk PowerPoint yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan juga anak atau PWS-KIA. Jadi untuk PWS-KIA sendiri merupakan cakupan pelayanan KIA di suatu puskesmas, kemudian kecamatan secara terus-menerus, sehingga menciptakan pelayanan KIA yang lebih optimal seperti itu. Ini saya juga akan menjelaskan tujuan dari PWS-KIA itu sendiri. Jadi tujuan dari PWS-KIA itu adalah untuk meningkatkan jangka pelayanan atau mutu pelayanan KIA. Jadi untuk batasan operasional pemantauan PWS-KIA itu sendiri terbagi menjadi banyak sekali. Jadi di sini saya hanya menyebutkan beberapa seperti pelayanan antenatal, kemudian kunjungan ibu hamil, kemudian K4, kunjungan neonatal, dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini untuk proses penerapan PWS-KIA sendiri kita harus melakukan persiapan. Jadi kita harus melakukan persiapan, kemudian melakukan pelaksanaannya dan juga pemantauan. Kemudian untuk PowerPoint berikutnya yaitu tentang pencatatan dan juga pelaporan di kebidanan komunitas. Jadi sesuai dengan Kepmenkes nomor 900 Menkes 6 2002, bahwa dalam melaksanakan pelayanan kebidanan itu bidan harus melakukan pencatatan.
untuk hasil pelayanannya. Jadi untuk pencatatan itu sendiri merupakan kegiatan pencatatan atau kegiatan dokumentasi untuk suatu kegiatan seperti itu. Jadi apa sih manfaat dari pencatatan itu sendiri? Jadi untuk manfaat dari pencatatan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi, kemudian juga sebagai bukti hukum, kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah pelaporan. Jadi untuk pelaporan itu sendiri adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang kita lakukan dan juga hasil yang dapat disampaikan ke pihak yang berwenang seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pembinaan peran serta masyarakat. Jadi pembinaan peran serta masyarakat ini adalah upaya untuk menggerakkan kesehatan yang lebih optimal seperti itu. Jadi tujuan dari pembinaan peran serta masyarakat itu sendiri adalah agar terwujudnya upaya yang dilakukan masyarakat ini untuk meningkatkan kesehatan ibu, kemudian anak, dan keluarga sehat dan juga sejahtera. Upaya apa sih yang kita lakukan sebagai seorang bidan? Jadi yang pertama adalah peningkatan peran pemimpin di masyarakat. Jadi peningkatan peran pemimpin di masyarakat ini kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu ke pemimpin. Biasanya masyarakat itu akan mengikuti dari pemimpinnya seperti itu. Maka dengan adanya peran pemimpin di sini akan membantu kita dalam meningkatkan upaya kesehatan di masyarakat. Kemudian juga dengan adanya kesadaran dan juga kemauan masyarakat. Jadi dengan adanya kesadaran dan juga kemauan masyarakat, maka akan lebih mengoptimalkan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah di kebidanan komunitas seperti itu. Jadi masalah apa saja sih yang ada di kebidanan dalam komunitas itu sendiri? Jadi yang pertama itu adalah kematian ibu dan bayi, kemudian kehamilan remaja, aborsi, kemudian penyakit menular seksual, kemudian perilaku dan juga sosial budaya seperti itu. Jadi masalah-masalah yang melatar belakangi kematian ibu biasanya karena masih banyak persalinan yang ditolong oleh parazi atau dukun beranak, kemudian banyaknya persalinan yang berlangsung di rumah, kemudian derajat kesehatan ibu yang rendah pada saat hamil, biasanya dikarenakan anemia, kemudian kekurangan energi kronis, sehingga pada saat persalinan pun akan menimbulkan komplikasi-komplikasi seperti perdarahan, kemudian preeklamsi dan lain-lain. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan penyebab dari kematian bayi itu sendiri. Jadi yang pertama karena asfiksia atau bayinya itu tidak bisa bernafas, kemudian bayi berat lahir rendah, kemudian karena adanya infeksi dan juga trauma pada saat persalinan. Kemudian poin berikutnya adalah kehamilan remaja. Jadi untuk kehamilan remaja ini biasanya dikarenakan peningkatan dari pernikahan dini. Jadi dengan meningkatnya pernikahan dini, maka kehamilan remaja ini akan semakin meningkat pula seperti itu. Kemudian juga aborsi yang tidak aman. Jadi untuk aborsi ini sendiri biasanya dikarenakan kehamilannya tidak diinginkan karena dari hubungan seksual di luar pernikahan seperti itu. Kemudian juga untuk poin berikutnya tentang perilaku dan juga sosial budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan di komunitas seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.